Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A20 A205F/DS. Handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya, dan kebetulan di sini kunci layarnya berupa pola. Namun tutorial ini bisa untuk semua jenis kunci layar, baik itu pola pin ataupun sandi. Dan untuk menghilangkan kunci layarnya, kita harus masuk dulu ke recovery mode, kemudian melakukan wipe data. Lalu untuk masuk ke recovery mode, kita harus mematikan handphone ini. Padahal dalam posisi handphone ini terkunci layarnya dan lupa seperti ini, handphone tidak bisa kita matikan. Kita tekan tombol power, kita pilih daya mati, dia tidak bisa mati. Kemudian kita restart juga tidak bisa. Tekan tombol power, pilih mulai lagi, tidak bisa kita restart handphone ini. Lantas bagaimana caranya untuk mematikan handphone ini? Cukup mudah ya. Untuk triknya kita gunakan kartu SIM yang sudah tersetting PIN. Untuk men-setting PIN pada kartu SIM, silakan teman-teman gunakan handphone yang lainnya. Kalau sudah kita setting kartu SIM-nya, sudah ada PIN-nya, sekarang kita masukkan kartu SIM tersebut ke Samsung Galaxy A20-nya dan kita tunggu sampai kartunya terbaca. Kemudian muncul tampilan masukkan PIN SIM. Oke, kita tunggu dulu, kita coba untuk rapatkan kartu SIM-nya. Kita tunggu sampai ada tampilan memasukkan PIN SIM pada layar handphonenya. Dan ini dia, masukkan PIN kartu SIM. Tapi di sini tidak perlu kita masukkan PIN SIM-nya, langsung kita matikan saja. Jadi tampilan masukkan PIN kartu SIM tersebut hanya untuk bypass atau bantuan agar handphone ini bisa kita matikan. Dan sampai di sini fungsi dari kartu SIM sudah selesai. Kartu SIM-nya bisa kita lepas lagi. Handphone sekarang sudah berada dalam posisi off atau sudah mati. Tinggal kita masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol, yaitu tombol volume atas dan tombol power. Kita tekan dan tahan kedua tombol ini secara bersamaan sampai muncul logo Samsung, kemudian lepaskan tombol powernya. Tahan terus tombol volume atas sampai handphone masuk ke menu atau ke recovery mode. Ini dia, sudah masuk ke tampilan menu-menu recovery mode. Di sini kita akan langsung web data saja. Bisa kita arahkan ke menu web data /factory reset menggunakan tombol volume bawah, turunkan terus. Kemudian untuk OK-nya memilih web data /factory reset ini, kita tekan dengan tombol power untuk OK-nya, kemudian turunkan lagi ke reset ke setelan pabrik, kemudian pilih OK lagi dengan tombol power atau tekan tombol power untuk OK-nya. Perhatikan di bagian bawah layarnya ada keterangan seperti ini: wiping data, formatting data, kemudian formatting cache dan data web complete. Kalau sudah selesai, kita pilih menu reboot sistem menu, tekan tombol power lagi untuk OK-nya. Lalu ada keterangan rebooting di bagian bawah layarnya tadi, kemudian handphone akan otomatis restart. Muncul lagi di tampilan layar atau di tampilan logo Samsung Galaxy A20 dan handphone sekarang sedang melakukan proses loading. Untuk durasi loading ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Jadi bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ketika proses loading ini, usahakan handphone jangan sampai kehabisan baterai. Jika ternyata kondisi baterai di bawah 10%, silakan teman-teman hubungkan handphone ini ke charger atau ke kabel data yang terhubung ke komputer. Sedikit informasi bagi teman-teman yang belum tahu, jadi metode seperti ini bisa menghilangkan atau pasti menghilangkan seluruh data yang ada di internal memori handphone ini. Baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak, semuanya akan hilang kecuali kontak yang sudah kita backup ke Google akun. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali melakukan metode ini, jangan kaget ketika semua datanya hilang. Kalau kita ke service center, pasti kita juga akan ditawari atau dikonfirmasi dulu. Ketika kita mengatasi kunci layar yang lupa atau service center mengatasi kunci layar yang lupa, maka seluruh data juga dipastikan hilang. Untuk solusi lupa kunci layar tanpa hilang data pada handphone Samsung, mungkin ada dengan solusi hardware, mungkin membongkar mesinnya kemudian melakukan flashing atau format data khusus pada IC tertentu pada hardware-nya. Untuk lebih jauh silakan cari saja tutorialnya atau solusinya di channel-channel hardware, tentu saja dengan menggunakan bantuan dongle ataupun box yang lebih spesifik lagi. Sementara ini kita gunakan aja metode gratisan, yang jelas handphone nanti bisa kita gunakan lagi. Lalu ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan mengenai akun Google. Biasanya teman-teman jika kita melakukan web data via recovery mode seperti ini, nanti saat kita setup handphone Samsung ini, dia akan meminta untuk verifikasi akun Google. Jadi akun Google yang sudah terlogin di handphone ini sebelum kita reset ke pengaturan pabrik, sebelum kita lakukan web data via recovery tadi, harus ingat akun Google-nya. Saat kita setup nanti, tinggal kita loginkan aja akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini untuk melanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Tapi bagaimana jika ternyata kita lupa akun Google-nya, tidak hafal emailnya dan juga passwordnya? Emailnya saja tidak hafal, apalagi passwordnya. Jadi bagi yang lupa akun Google-nya, tetap tenang, selalu ada solusi di channel Magelang Flasher Tutorial. Kemarin kita sudah membuatkan tutorial cara bypass akun Google
pada Samsung Galaxy A20 ini, namun dengan versi security yang masih lawas, yaitu di security Maret 2021. Tapi bagaimana jika ternyata security-nya sudah terupdate ke security yang terbaru September 2021? Tetap tenang, sudah ada solusi juga di channel Magelang Flasher. Untuk yang terkunci FRP akun Google tetapi versi keamanan atau security-nya sudah ada di September 2021, harus downgrade dulu firmware-nya agar tingkat patch keamanan atau security-nya bisa turun ke Maret 2021. Tutorialnya juga sudah kita upload kemarin. Oke, ini dia untuk handphonenya sudah selesai proses loadingnya, tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Oke, lanjut ya, kita klik mulai di sini, kemudian kita tunggu sebentar, berikan centang pada saya telah membaca, kemudian berikutnya. Dan sampai di halaman pilih jaringan WiFi, ada notifikasi yang muncul di bagian bawahnya, yaitu terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungan ke WiFi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Sampai di sini kita tidak bisa melewati halaman ini. Jadi walaupun ada menu lewati, tetapi menu ini tidak berguna sama sekali. Tidak bisa kita pilih menu lewati untuk melanjutkan setupnya dan tanpa harus mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via WiFi ataupun data seluler. Tetap saja kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet. Kita gunakan WiFi saja biar cepat ya untuk koneksinya. Tapi bagi teman-teman yang tidak ada WiFi, silahkan bisa gunakan data seluler dari kartu SIM. Oke, kita coba untuk hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet via WiFi. Kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone terhubung ke jaringan internet, baru bisa kita lanjutkan setupnya. Muncul menu berikutnya di sebelah kanan bawah. Oke, kita klik menu berikutnya dan kita tunggu. Di sini ada tampilan loading memeriksa update. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Dan memang betul proses loading ini lama, jadi kita harus sabar aja, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Dan untuk durasi loading ini tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan juga. Jika ternyata kualitas internet kita lambat, maka proses loadingnya akan semakin lama. Untuk itu mending kita gunakan WiFi aja atau gunakan data seluler yang betul-betul bagus sinyalnya. Oke, kita tunggu sebentar, ini masih loading di menyiapkan ponsel. Proses ini mungkin perlu beberapa menit, kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Perhatikan selalu kondisi baterai saat proses setup seperti ini, jangan sampai handphone kehabisan baterai. Untuk itu sebelum kita lakukan web data tadi, kita harus pantau dulu kondisi baterainya. Jadi kita cek dulu indikator baterainya, jika ternyata di atas 20%, maka masih aman untuk kita lakukan web data dan proses setupnya. Tetapi jika kondisi baterainya atau persentase baterainya itu sudah berada di 10% ke bawah, maka siap-siap kabel data yang terhubung ke komputer atau charger saja. Kita hubungkan handphone ke charger agar baterainya mengisi. Kemudian baru kita lakukan web data sambil mengisi baterai, sambil mengecas handphone ini agar handphone tidak mati saat proses loading yang dialami ketika selesai proses resetnya ataupun ketika proses setup seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah proses loadingnya selesai, ternyata kita masih diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya berupa pola tadi. Tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Tapi di sini ada alternatif lain, kita bisa gunakan akun Google dengan memilih menu gunakan akun Google saya. Setelah kita pilih menu gunakan akun Google saya ini, kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Jadi di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Kita ketikkan emailnya, lalu kita ketikkan passwordnya dan bisa kita lanjutkan setup sampai ke tampilan menu. Namun bagaimana jika kita lupa akun Google-nya? Tetap tenang, sudah kita bikinkan cara bypass akun Google. Untuk link bypassnya ada di pojok kanan atas video ini. Perhatikan, ini dia linknya yang aku tunjuk pakai jari. Oke, mudah-mudahan video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat, tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota. Jadi notanya sudah kemarin ya. Ini kita telat aja untuk upload videonya.